ongoing thing. With the shape of you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas mengenai penanaman dana dan modal bank. Hai teman-teman, kali ini aku akan ngebahas tentang akuntansi kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik berupa valuta rupiah ataupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Kas sendiri perlu diatur sehingga tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi kewajiban bank ataupun tidak berlebihan. Karena kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya opportunity. Agar bank bisa mengendalikan kas, maka perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Perubahan posisi saldo kas di bank pada umumnya ada 3. Yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Dan terakhir, penggunaan untuk transaksi intern bank, seperti biaya gaji, pembayaran biaya operasional, petty cash, dan sebagainya. Bagi contoh, bisa dilihat pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Sukses Cabang Bandung mengirimkan uang tunai secara fisik kepada Bank Sukses Cabang Bogor sebesar 2 miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan jurnalnya? Bisa kita lihat lagi. Jurnal di Cabang Bandung. Ada RAK Cabang Bogor 2 miliar di debit. Sedangkan untuk di kreditnya ada kas sebesar 2 miliar. Untuk di cabang Bogor, jurnalnya saya dilihat lagi, ada kas 2 miliar di debit. Sedangkan kreditnya ada RAK Cabang Bandung sebesar 2 miliar rupiah. Sekian untuk pembahasan akuntansi kas dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Sakinah. Terima kasih. Terima kasih Saudari Ruby. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang petty cash atau dana kas kecil. Petty cash atau dana kas kecil adalah dana khusus yang disediakan atau dicadangkan oleh pihak bank, di mana kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya relatif kecil. Dan biasanya pengeluaran-pengeluaran ini terjadi sebagian besar di dalam internal bank itu sendiri. Untuk pencatatan petty cash terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sistem pencatatan dana tetap atau impress fund system, dan yang kedua adalah sistem pencatatan dana berfluktuasi atau fluctuating system. Untuk pencatatan dana tetap, biasanya transaksi dalam kas kecil dapat meliputi pembentukan, pemakaian, serta pengisian dana kas kecil. Maksudnya adalah, dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mencatat debit dana kas kecil dan pemakaian dana kas kecilnya tidak akan di jurnal. Jadi, tetapi hanya diarsip, sehingga saldo dana kas kecil akan tetap dan arsip tersebut yang akan diperhitungkan. Jadi yang berubah di komposisinya di sini adalah kasnya, karena menjadi uang tunai dan arsip yang bernilai untuk ditukarkan pada saat pengisian kembali.
jumlah uangnya berkurang tetapi pemakaiannya yang bertambah, sehingga secara absolut adalah tetap. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendebet biaya-biaya apa saja yang telah dikeluarkan serta mengkredit rekening kas. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Sakinah yang tadi sudah menjelaskan tentang petty cash dan sistem dana tetap. Selanjutnya dengan saya Suci Anissa akan menjelaskan tentang sistem dana berfluktuasi. Pengertian dalam sistem dana berfluktuasi. Dalam sistem ini, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebet dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil akan didebet biaya-biaya atau hutang bersangkutan yang dikeluarkan dan mengkredit rekening dana kas kecil. Sedangkan pada saat pengisian kembali berarti akan menambahkan dana kas kecil yang belum dipakai dengan cara mendebet rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening dana kas. Lebih singkatnya lagi, sistem ini menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasional. Artinya, saldo akun kas kecil ini tidak tetap atau berfluktuasi sesuai dengan jumlah transaksi kas kecil. Jadi, nominal saldonya akan berubah setiap saat atau setiap periode sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Misalnya, ketika mendapatkan kebijakan kas kecil pertama kali, perusahaan menetapkan jumlah kas kecil sebesar 1 juta saldo awalnya. Kemudian, kas kecil tersebut digunakan untuk keperluan operasional perusahaan hingga akhir periode. Pada awal periode berikutnya, kas kecil ini diisi kembali dengan jumlah yang sama atau berbeda dengan saldo awal. Berbeda dalam artinya bisa kurang atau lebih dari nilai saldo awalnya. Hal ini disesuaikan apakah kebutuhan perusahaan memerlukan tambahan dana kas kecil atau pengurangan ataupun tidak perlu ada keduanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan pada sistem dana berfluktuasi. Yang pertama, pengelolaan dana kas kecil yang kurang efisien. Kedua, terjadinya pemborosan karena kurangnya sikap kehati-hatian kasir kas kecil terhadap pengelolaan dananya. Saya tadi sudah menjelaskan tentang pengertian sistem dana berfluktuasi, kelebihannya, dan kekurangannya. Selanjutnya, contoh soal dari sistem dana berfluktuasi akan dijelaskan oleh Saudari Yulia. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Suci. Tadi sudah dijelaskan tentang apa itu imperative system dan fluktuasi sistem. Sekarang saya akan memberikan contoh tentang jurnal imperative system dan fluktuasi sistem. Kita bisa lihat di sini contohnya. Pada Bank Sukses Cabang Bandung melakukan transaksi yang diberikan dengan kas kecil sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan 5 pada tahun 2007 dibentuk dana kas kecil sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 5 bulan 5 dibayar biaya rapat sebesar 100.000 dan pada tanggal 8 bulan 5 dibayar biaya transport sebesar 50.000 dan pada tanggal 13 bulan 5 dibayar makan siang karyawan sebesar 130.000 dan pada tanggal 16 bulan 5 dibayar langganan majalah dan koran sebesar 125.000 dan kemudian pada tanggal 23 bulan 5 dibayar transport sebesar 60.000 dan pada tanggal 30 bulan 5 diisi kembali dana kas kecil sebesar 465.000. Lalu kita lihat bagaimana perbedaan antara jurnal imperative system dengan fluktuasi system. Oke, untuk yang pertama, ini ada jurnal imperative system. Pada tanggal 1 bulan 5 didebit dana kas kecil sebesar 500.000, kemudian dikredit pada kas sebesar 500.000. Pada tanggal 5 bulan 5 didebit biaya rapat sebesar 100.000 dan tanggal 8 bulan 5 didebit biaya transport sebesar 50.000 dan pada tanggal 13 bulan 5 didebit biaya makan siang karyawan sebesar 130.000 dan pada tanggal 16 bulan 5 didebit biaya langganan majalah dan koran sebesar 125.000 dan pada tanggal 23 bulan 5 didebit biaya transport sebesar 60.000 dan pada tanggal 30 bulan 5 di sisi kredit ada kas sebesar 465.000. Kemudian kita bisa lihat untuk jurnal fluktuasi sistemnya pada tanggal 1 bulan 5 dan dana kas kecil didebit sebesar 500.000 dan dikredit kas sebesar 500.000. Pada tanggal 5 bulan 5 biaya rapat didebit sebesar 100.000, kemudian kredit pada sisi kredit dana kas kecil sebesar 100.000 dan pada tanggal 8 bulan 5 biaya transport didebit sebesar 50.000 dan dikredit dana kas kecil sebesar 50.000. Kemudian pada tanggal 13 bulan 5 debit biaya makan siang sebesar 135.000 dan dikredit dana kas kecil sebesar 130.000 dan pada tanggal 16 bulan 5 biaya langganan majalah didebit sebesar 125.000
dan dana kas kecil dikredit sebesar 125.000. Tanggal 23 bulan 5 di debit biaya transfer sebesar 60.000 dan kredit kas kecil sebesar 60.000. Kemudian pada tanggal 30 bulan 5 di debit dana kas kecil sebesar 465.000 dan di kredit kas sebesar 465.000. Oke, dari kedua jurnal tadi kita bisa lihat perbedaan antara impaired fund system dengan fluktuasi sistem. Pada sistem dana tetap atau impaired fund system, pada saat pengisian kembali, biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit kas. Jadi seluruh biaya yang sudah dikeluarkan itu dianggap sebagai dana tetap di debit, kemudian mengurangi kas. Untuk pengisian kembali itu dikredit. Kemudian pada saat dana fluktuasi, pada saat pengisian mendebit dana kas kecil yang belum dipakai dan mengkredit rekening kas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Nanti pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Susiana. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dari dunia tentang akuntansi giro pada Bank Indonesia. Ada yang sudah tahu giro? Giro Bank pada Indonesia adalah saldo rekening baik dalam rupiah, dalam valuta asing, BI. Transaksi giro pada Bank BI dicatat sebesar nilai nominal. Transaksi giro pada BI dalam falas dicatat berdasarkan valuta asing dan diekuivalenkan dalam rupiah dengan kurs laporan BI. Saldo rekening giro pada BI tidak boleh berkurang dengan kredit likuiditas yang diterima bank dari BI. Giro pada BI tidak boleh dikurangi dengan kredit yang diterima pada bank BI. Giro pada BI dipergunakan untuk menyelesaikan piutang, utang, menang kalahnya clearing dengan bank lain, tambahan kas, dan sebagainya. Assalamualaikum. Di video ini saya, Winda Susilawati, akan menjelaskan contoh soal akuntansi giro bank. Untuk contoh soal yang pertama, pada tanggal 2 Juli 2005, Bank Sukses Bandung mengambil dana di BI Bandung sebesar 1,5 miliar. Untuk jurnalnya, di debit kas 1,5 miliar dan di kreditnya giro BI sebesar 1,5 miliar. Untuk contoh soal yang kedua, pada tanggal 7 Juli 2005, Bank Sukses Bandung menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 500 juta. Untuk jurnalnya, debit giro BI sebesar 500 juta, kreditnya kas sebesar 500 juta. Untuk contoh soal yang ketiga, pada tanggal 9 Juli 2005, Bank Sukses Bandung menerima tagihan dari Bank Arta Jakarta sebesar 250 juta untuk beban Tuan Yuniar. Untuk jurnalnya di debit, giro Tuan Yuniar 250 juta, di kreditnya giro BI 250 juta. Untuk contoh soal yang keempat, pada tanggal 16 Juli 2005, Bank Sukses menyerahkan warkat clearing ke BI sebesar 200 juta. Untuk keuntungan giro Tuan Doni. Untuk jurnalnya, giro BI sebesar 200 juta di debit, dan untuk di kreditnya, giro Tuan Doni 200 juta di kredit. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan materi dari Saudara Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Winda. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi surat berharga dan akuntansi penyertaan. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai akuntansi surat berharga. Kebutuhan dana bank dapat dipenuhi dari berbagai sumber dana. Salah satunya adalah melalui penjualan surat berharga pasar uang.
Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Surat berharga pasar uang yang diperdagangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada surat sanggup dan yang kedua ada surat wesel. Akuntansi surat berharga yang diterbitkan akan dicatat pada saat penerbitan, penjualan, dan pelunasan, sehingga surat berharga yang diterima bank dari nasabah atau masyarakat atau bank lain akan menjadi sumber dana bank bila dijual di pasar uang. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi penyertaan. Penyertaan merupakan penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan. Tujuannya untuk investasi jangka panjang, ikut serta dalam perusahaan lain, penyelamatan kredit, mengendalikan perusahaan lain, atau menguasai pangsa pasar. Penyertaan dapat dilakukan pada perusahaan baru, artinya perusahaan yang akan beroperasi atau yang sedang beroperasi. Penyertaan saham oleh bank terhadap perusahaan lain menimbulkan hubungan antara bank yang menguasai atau membeli saham dengan perusahaan yang dibeli sahamnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Wulandari. Pada transaksi tanggal 1 Januari 2012 atas nama rekening dari pernyataan saham PT PSPM sebesar 4.640.000 dengan kredit kas 4.640.000 pada transaksi pada tanggal 31 Desember 2011, Bank Bintang Buna tidak menjual laporan. Artinya tidak ada transaksi saat ini. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2012 dari piutang dividen 93 juta rupiah dengan kredit cair pendapatan lain artinya 93 juta rupiah. Pada transaksi tanggal 1 Februari 2012 dari kas diterima sebesar 93 juta, CR piutang dividen pada kredit 93 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Priani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi berikutnya, yaitu tentang akuntansi penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain juga dapat diartikan sebagai penempatan atau tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia, baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank maupun sebagai secondary reserve dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Rekening penempatan pada bank lain dalam neraca sering dicantumkan dengan nama bank lain. Penempatan pada bank lain ini dilakukan untuk mengatasi kelebihan likuiditas dan memperoleh pendapatan bunga dari bank lain. Pada waktu tertentu, penempatan pada bank lain berupa sertifikat deposito dapat dijual kembali untuk mendapatkan uang tunai. Penjualan kembali sertifikat deposito ini tentu saja dengan memperhitungkan bunga-bunga yang berlaku pada saat sertifikat deposito dijual. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada transaksi yang dilakukan oleh Bank XYZ Surabaya pada tanggal 1 September 2007. Ditempatkan dana dalam bentuk giro pada Bank Sentosa Surabaya sebesar 300 juta rupiah dengan jasa giro 9%. Deposito berjangka senilai 700 juta rupiah dengan suku bunga 15% dengan jangka waktu 3 bulan. Pertama-tama kita akan menghitung jasa gironya. 300 juta rupiah dikali 9% dikali 1/12 dan hasilnya adalah 2.250.000 rupiah. Kemudian bunga depositonya 700 juta rupiah dikali 15% dikali 1/12 dan hasilnya 8.750.000 rupiah. Dan kemudian untuk jurnalnya di sini ada pada tanggal 1 September 2007 bank-bank lain giro
senilai 300 juta rupiah di debit, bank-bank lain deposito senilai 700 juta rupiah di debit, dan giro BI senilai 1 miliar rupiah di kredit. Selanjutnya, tanggal 30 September 2007, ada bank-bank lain giro senilai 11 juta rupiah di debit, pendapatan jasa giro senilai 2.250.000 rupiah di kredit, dan pendapatan bunga deposito senilai 8.750.000 rupiah di kredit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dari kami, jangan lupa